Baik, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monica Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku ke-6 Sosiologi Politik. Baik, yang pertama kita masuk ke materi. Terlepas dari keraguan mereka tentang wacana hak-hak kekaisaran, kaum nasionalis dan aktivis anti-kolonial menggunakan leksikon hak-hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentuan nasib sendiri. Sebagai suara dari kolon sebelumnya, negara-negara Afro-Asia memperoleh pengakuan di PBB setelah gelombang kemerdekaan pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an bertenor internasional. Pendekatan hak asasi manusia berubah secara signifikan bagi orang Afrika yang baru saja merdeka dan negara-negara Asia menjadi kekuatan pendorong di balik arti penting yang diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi kolektif yang fundamental yang dikaburkan dalam diskusi-diskusi sebelumnya. Suara baru merdeka negara-negara Asia Afro sangat penting dalam menerapkan dua orang dokumen-dokumen penting yang memperluas arti hak asasi manusia. Deklarasi pemberian kemerdekaan kepada negara kolonial dan rakyat pada tahun 1960-an, Konvensi tentang penghapusan diskriminasi rasial pidana pada tahun 1965. Yang pertama, menegaskan kembali hak fundamental manusia, martabat dan harga semua manusia, tetapi melangkah lebih jauh ke secara eksplisit menegaskan hak yang sama dari semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Secara signifikan, ia juga mengakui bahwa hak individu hanya bisa sepenuhnya dicapai ketika hak kolektif, kebangsaan, dan penentuan nasib sendiri tercapai. Argumen yang telah lama dibuat oleh kaum nasionalis Afrika penyebab pembebasan nasional. Konvensi tahun 1966 tentang sipil dan politik hak yang juga secara eksplisit mengartikulasikan hak untuk menentukan nasib sendiri, mencerminkan pengaruh penentuan nasib sendiri dan anti-kolonialisme, perkembangan ide-ide hak-hak asasi manusia. Adapun pertanyaan apa yang dapat diceritakan oleh politik prioritas hak anti-kolonial perkembangan hak asasi manusia internasional? Untuk satu itu menunjukkan itu keputusan tentang klaim apa yang memenuhi syarat sebagai hak asasi manusia. Urutannya hak-hak ini adalah bahwa penyajian sejarah yang benar sangat mendalam politik dan ideologi. Sebagian besar sejarah hak diproduksi di Barat cenderung berkonsentrasi pada hak-hak sipil dan politik yang dibingkai terutama dalam istilah dari perkembangan hubungan antara kekuasaan, pengarang, dan individu kebebasan. Sejarah hak asasi manusia ini menawarkan pengekangan negara kekuasaan atas individu sebagai model pengembangan kelembagaan di mana pendekatan yang jelas-jelas berpusat pada negara ini berlabuh individualisme posesif, kontras dengan pembedaan hak asasi manusia pasca kolonial. Tentu saja temanya dominan adalah sejarah dominasi Barat atau wilayah non-Eropa dan ketegangan antara kebebasan individu, hak dan hak kolektif masyarakat. Tema postkolonial ini adalah terbukti dalam perdebatan kontemporer tentang rezim hak asasi manusia regional, Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan hak rakyat yang diadopsi oleh Organisasi Persatuan Afrika pada tahun 1981 dan Konvensi Amerika tentang hak asasi manusia, Pacta San Jose, yang diadopsi oleh banyak orang Amerika Latin dan negara-negara Karibian pada tahun 1969. Kedua dokumen regional tersebut menegaskan hak kolektif masyarakat dan garis besar hubungan antara manusia, hak dan kewajiban manusia. Di zaman dekolonialisasi Afrika nasional
nasionalis, dan anti-kolonial pada aktivis menafsirkan hak asasi manusia pertama-tama dan terutama sebagai hak kolektif masyarakat untuk menentukan nasib sendiri. Mereka memahami hak asasi manusia tidak hanya dalam hal klaim yang dipegang individu terhadap negara, tetapi juga sebagai hak kolektif yang dimiliki oleh sekelompok yang tertindas terhadap dominan keadaan. Emansipasi berarti bahwa tidak hanya kebebasan individu, kebebasan kolektif, tetapi juga kebebasan kolektif masyarakat untuk menentukan milik mereka sendiri atau takdir mereka sendiri. Oleh karena itu, pertanyaannya tentang hak asasi manusia terkait erat dengan pertanyaan tentang pembebasan nasional. Premis yang mendasari adalah hanya kedaulatan rakyat yang dibebaskan yang bisa menjamin hak orang lain, keterkaitan hak orang lain antara hak individu dan hak kolektif. Masyarakat akan mendapatkan resonansi di dunia internasional hak asasi manusia melalui perjuangan orang-orang yang dirampas secara massal hak di zaman kekuasaan. Pertukaran ini menunjukkan bahwa kriteria penerimaan manusia pengaduan hak di era pasca perang jauh lebih elastis dan kurang baik didefinisikan daripada yang beroperasi hari di melanggar presiden dan periode pasca perang. Komite Hak Asasi Manusia telah memutuskan administrasi adalah untuk tidak diberikan petisi dari pihak ketiga milik jenderal publik atas dasar kepentingan umum yang dikenal sebagai action popularis atau aksi rakyat. Mereka yang mengajukan keluhan adalah yang diharapkan untuk pertama kali menghabiskan semua upaya hukum domestik dan menjadi akrab dengan teks dan berbagai perjanjian hak asasi manusia dan PBB. Komisi Hak Asasi Manusia panitia tidak menganggap hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai dengan alasan bahwa status korban hanya diberikan kepada orang-orang sebagai individu. Dalam pandangannya, hak atas non-diskriminasi dan budaya adalah cukup untuk melindungi penentuan nasib sendiri yang tidak dipahami hak kolektif, tetapi prinsip umum yang dapat menginformasikan keputusan memperhatikan hak individu seperti hak budaya. Pembelaan diri, penetapan klaim dan klaim hak asasi manusia, dan harapan literasi permohonan dalam hak-hak kecil. Dokumen Hak Asasi Manusia PBB dikembangkan atau dikelompokkan dalam bahasa yang sempit. Praktik-praktik ini sangat mengingatkan pada yang diminta oleh kekuatan kolonial. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.